Assalamualaikum soleh-solehannya Bu Guru. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ini kita masuk ke pembelajaran kedua tentang mengenal Rasul-Rasul utusan Allah. Kita belajar bersama ya. Apa sih itu Rasul? Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi itu juga utusan Allah, mereka menerima wahyu juga, tetapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak. Namun hanya 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Siapa aja ya mereka? Ayo kita cari tahu bersama. Setelah ini kita akan menyimak video yang berisi nyanyian tentang 25 nabi. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itulah nama nabi, nabi-nabi umat Islam. 25 nabi, semuanya utusan Allah. Setelah menyimak lagu tadi, sudah tahu ya siapa saja nama-nama nabi yang wajib kita ketahui. Agar kalian hafal nama-nama 25 nabi, kalian bisa mengulang-ulang lagunya ya. Dari 25 nabi, ada 5 nabi yang mendapat gelar Rasul Ulul Azmi. Apa sih itu Rasul Ulul Azmi? Kalian tahu tidak? Siapa saja ya mereka? Ayo kita cari tahu. Kita lihat kisah-kisah 5 Rasul Ulul Azmi. Setelah melihat video tadi, dapat disimpulkan bahwa Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keistimewaan. Antara lain yang pertama, kesabarannya yang sangat luar biasa. Yang kedua, ketabahan mereka dalam menerima ujian. Yang ketiga, keberanian mereka dalam menyampaikan ajaran yang mereka bawa. Dan yang terakhir, mereka memiliki mukjizat. Apa sih mukjizat mereka ya?
Mukjizat itu sendiri adalah kemampuan luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Rasul Ulul Azmi dapat disingkat agar kalian mudah menghafalnya menjadi Mimim. Mimim, N-nya itu Nabi Nuh, I-nya Nabi Ibrahim, M-nya Nabi Musa, I-nya lagi Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Lima Nabi Ulul Azmi dan mukjizatnya. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah para nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan serta ujian. Ketika mereka mendapat hinaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan, mereka tetap sabar menghadapinya. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Rasib. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah. Mereka menyembah patung atau berhala. Termasuk anaknya Kan'an dan istrinya Wali'ah pun turut membangkang. Kaumnya lalu diberi azab oleh Allah berupa kekeringan dan mandulnya kaum perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya ternak dan tanaman mereka. Hingga suatu ketika, Nabi Nuh diutus untuk membuat kapal sebagai tempat penyelamatan. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir besar. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar menyelamatkan kaumnya. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Doa itu terkabul dan seluruh kaumnya hanyut binasa ditelan banjir termasuk anak istrinya. Sedangkan Nabi Nuh dan pengikut setianya diselamatkan Allah dengan berlindung dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Ada beberapa keteladanan Nabi Ibrahim dalam menjalani amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, saat mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan meminta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya melakukan diskusi dan dialog secara santun terlebih dahulu kepada kaum yang menyembah berhala. Tetapi kaumnya tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka, termasuk sang ayah yang tidak mau mengikutinya. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut
dan hanya membiarkan berhala yang paling besar tetap utuh. Harapannya agar kaumnya bertanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jawabannya, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Di mana hal itu adalah mustahil jika berhala bisa berbicara. Kedua, kesabaran saat mendapat perintah menyembelih anak kesayangannya, Nabi Ismail. Ia begitu patuh dan akhirnya diganti dengan domba dari surga. Ketiga, keteladanan saat dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dengan kesabarannya mampu bertahan di tengah kobaran api, dan api itu pun merasa dingin. Bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan itu mereka orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-70. Yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu nabi dengan ujian yang sangat berat, yakni menghadapi Raja Fir'aun yang keji dan kaumnya sendiri yang pembangkang. Nabi Musa pun diberi mukjizat dari Allah ketika harus berhadapan dengan Raja Fir'aun yang ingin membunuhnya. Saat melawan Fir'aun, Nabi Musa melemparkan tongkatnya kepada Raja Fir'aun. Dan seketika, tongkat itu menjadi seekor ular besar. Ia pun diberikan mukjizat oleh Allah dengan mampu membelah lautan ketika dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun yang memburunya. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Yang keempat, Nabi Isa. Ketika dilahirkan oleh Maryam, Nabi Isa dan Maryam harus mendapatkan fitnah yang luar biasa karena terlahir tanpa ayah. Padahal, Allah yang menghendaki Maryam mengandung Isa dalam keadaan masih suci. Nabi Isa juga terkenal tabah saat menghadapi kaumnya yang durhaka dan pembangkang. Atas kehendak Allah, diturunkanlah mukjizat kepada Nabi Isa melalui kitab Injil. Nabi Isa juga diberi kemampuan oleh Allah bisa berbicara saat masih bayi. Dapat menyembuhkan orang sakit, buta, bahkan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 49. Yang kelima, Nabi Muhammad. Ada nabi dan rasul terakhir Allah, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang sejak kecil sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapat siksaan dan ujian berat karena kaum kafir yang pembangkang dan ingkar kepada Allah. Namun, keteguhan hatinya dan ketabahan luar biasanya lah yang membuat Nabi Muhammad diberi gelar Ulul Azmi. Oleh Allah, Nabi Muhammad juga diberi beberapa mukjizat luar biasa. Dari mampu membelah bulan, mampu mengeluarkan air dari sela-sela jari tangan, serta diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada dirinya. Itu adalah nama-nama Nabi Ulul Azmi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita bahas tentang 5 mukjizat Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak pernah menyerah untuk mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaumnya itu sangat sombong, tidak mau mendengarkan dan tidak mau mempercayai Nabi Nuh. Karena itu, Allah menenggelamkan mereka di dalam banjir yang sangat besar. Allah hanya menyelamatkan Nabi Nuh dengan
kaum-kaumnya yang mau mendengarkannya. Sama halnya dengan Nabi Ibrahim, dia juga tidak henti-hentinya mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Namun kaumnya itu tidak mau mendengarkan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim mengambil langkah untuk menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Karena hal itu, Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar hidup-hidup oleh mereka. Namun, atas izin Allah, api yang membakar Nabi Ibrahim itu tidak terasa panas sama sekali, namun menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim sedikit pun. Selanjutnya adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah anak angkat dari Raja Fir'aun. Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya, namun mereka tidak mau mendengarkan Nabi Musa. Bahkan mereka mengejar Nabi Musa dan kaum-kaumnya sampai di tepi Laut Merah. Saat di tepi Laut Merah, Nabi Musa membelah Laut Merah tersebut dan menyeberang laut tersebut dengan selamat. Tapi saat Raja Fir'aun dan kaumnya sedang menyeberang, Nabi Musa kembali menutup Laut Merah tersebut sehingga menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Nabi keempat adalah Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi yang luar biasa. Saat kecil dia sudah bisa berbicara. Karena dia diberi mukjizat oleh Allah, dapat percaya saat bayi untuk menghapus tuduhan fitnah dari ibunya. Yang terakhir adalah Nabi kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhir yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad menerima wahyu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki banyak mukjizat. Yang pertama itu peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, sela-sela jarinya yang mengeluarkan cahaya.
Yang ketiga, membelah bulan. Dan yang keempat, yang sampai saat ini dapat kita lihat adalah Al-Quran. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang mengenal Rasul-Rasul utusan Allah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.